Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mukhlisin al-mayamin. Pemirsa Ramadan Sharing yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya saya sempat membahas tentang kufur versus iman. Dan mungkin ada beberapa hal yang perlu kita lanjutkan. Sebelum saya melanjutkan tentang tema kufur dan iman ini, saya ingin mereview bahwa kita sudah sepakat bahwa pada dasarnya kata iman dan kufur itu netral. Bisa baik, bisa buruk, tergantung objeknya. Bila yang diimani adalah Allah, maka iman adalah baik. Bila yang diimani adalah lawan dari Allah, imannya buruk. Begitu juga kufur. Bila yang dikufuri adalah Allah, maka kufurnya buruk. Tapi bila yang dikufuri adalah tauhid, Tuhan palsu, maka itu kufur yang baik. Nah, setelah kita memahami makna kufur yang positif dan yang negatif, kufur pada umumnya dipahami sebagai sesuatu yang negatif. Itu yang beredar. Kita lanjutkan untuk membahas kufur yang negatif. Dalam pengertian yang khusus, kufur adalah sesuatu yang buruk. Dan itu adalah penolakan terhadap sesuatu yang mestinya diterima. Itu makna kufur yang khusus. Sayangnya kufur ini dipahami dalam pengertian yang sangat khusus juga. Dibatasi. Seolah-olah itu hanya perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan orang kalau bicara dengan pohon, meminta berkah kepada sumur, itu dianggap kufur. Seolah-olah kufur itu hubungannya dengan perbuatan-perbuatan yang irasional. Orang minta berkah kepada sumur angker. Orang minta berkah dari pedang atau keris. Itu dianggap kufur oleh kebanyakan orang. Padahal kufur itu sumber dari segala keburukan. Dan tidak mesti orang yang berbicara dengan sumur, meminta berkah dari sumur itu berarti kufur. Boleh jadi karena memang sakit. Dia tidak bisa bedakan sumur dan orang. Mesti minta uang kepada orang, minta uang kepada sumur. Nah itu berarti dia mengalami delusi. Tidak bisa membedakan sumur dan manusia. Belum tentu kufur. Dia belum tentu melakukan perbuatan kufur. Yang pasti dia melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan akal sehat. Kufur setelah kita mengetahui adalah menolak sesuatu yang mestinya diterima. Penolakan ini tidak terjadi dalam pikiran. Tidak terjadi dalam tindakan. Justru penolakan itu dilakukan pertama kali oleh pikiran. Jadi tidak mungkin orang melakukan perbuatan kufur sebelum dia memikirkan dan melakukan kekufuran dalam bentuk pikiran. Maka dari itu, ada baiknya kekufuran yang negatifnya dibagi menjadi 3. Kekufuran dalam bentuk pikiran. Dan yang utama sebetulnya kekufuran itu dalam bentuk pikiran. Yaitu menutup pikirannya dari hal-hal yang baik. Menutup pikirannya dari hal-hal yang benar. Menutup pikirannya dari hal-hal yang faktual. Membuka dirinya, sekaligus dia membuka. Sekaligus dia mengimani sesuatu yang palsu. Mengafirmasi sesuatu yang buruk. Ini, kalau orang punya kufur negatif, otomatis imannya juga negatif. Dia mengimani sesuatu yang buruk, tapi dia kufur kepada sesuatu yang baik. Ini kufur yang negatif. Nah, kufur itu punya banyak tingkatan. Kufur dalam pikiran pun punya banyak tingkatan. Setelah saya katakan tadi, kufur yang negatif itu kufur dalam bentuk pikiran. Yang utama, kufur dalam bentuk perasaan dan kufur dalam bentuk tindakan. Kufur dalam bentuk pikiran, tadi itu menutup pikiran akalnya dari hal-hal yang benar. Dari hal-hal yang positif, dari hal-hal yang baik, dari hal-hal yang berguna, dari hal-hal yang mulia. Dan pikiran yang paling mulia adalah tauhid. Jadi kalau orang menolak tauhid berarti dia melakukan kufuran level 1. Makanya inna syirka la dzulmun adzim. Orang yang syirik itu kafir. Kafir tingkat pertama dalam pikiran.
Orang ukuran pertama disebut kufur itu dalam pikirannya. Tapi kufur tidak hanya urusannya dengan menolak Tuhan, menolak agama. Boleh jadi orang merasa meyakini, mengklaim dirinya meyakini Allah, mengklaim dirinya mempercayai agama, tapi kufurnya dalam bentuk tindakan, perbuatan raganya. Dan kita sering mendengar ayat-ayat maupun hadis-hadis yang mengatakan orang tidak beriman. Bayangkan, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Hadis yang sangat populer. Barang siapa percaya kepada Allah dan percaya hari akhir, maka dia harus menghormati tamunya. Logikanya, kalau dia tidak menghormati tamunya, berarti dia tidak percaya Allah. Tidak percaya hari kiamat. Tidak percaya kafir. Padahal dia boleh jadi, kalau ditanya percaya. Boleh jadi dia perilakunya percaya. Dengan hanya dia tidak melakukan penghormatan kepada tamu, kepada orang yang datang kepadanya. Untuk menghormatnya, dia tidak membalasnya dengan menghormat. Kan orang kalau datang ke rumah seseorang, itu umumnya adalah menghormati orang yang datangi. Tapi kalau dia tidak meresponnya dengan penghormatan, berarti dia kufur. Padahal dia percaya kepada Allah. Dia tidak syirik. Mengapa? Karena kufur bukan hanya berhubungan dengan tauhid, tapi juga dengan perbuatan. Bukan hanya dengan pikiran, tapi dalam sikap, dalam tindakan, dalam interaksi kita. Banyak ayat yang justru menganggap sekedar tidak melakukan perbuatan baik aja dianggap kufur. Itu artinya kufur bisa dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah dalam bentuk pikiran, tapi dia kufur dalam bentuk tindakan. Kufur dalam bentuk tindakan. Salah satu riwayat yang umum, hadis yang populer, la yu'minu ahadukum man nama syab'anan wa jaruhu jaya'. Tidak beriman siapapun di antara kalian bila dia bisa tidur nyenyak, pulas, dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya, orang yang sekitarnya, orang yang dalam jangkauannya, kelaparan. Dia beriman kepada Allah boleh jadi. Oh, dia mungkin ngerti agama. Ya, mengerti itu pikiran. Iman itu bukan hanya mengerti, tapi juga berbuat. Ketika dia melakukan kekufuran dalam bentuk tidak menghormati, tidak peduli, tidak punya kepedulian kepada sesamanya, orang-orang yang bisa dibantunya, maka dia melakukan kekufuran. Kekufuran dalam bentuk tindakan. Maka dari itu kita perlu memperluas spektrum kufur dan iman ini. Tidak hanya dalam pikiran, tidak hanya dalam tauhid, tidak hanya berhubungan dengan keyakinan-keyakinan, tapi juga dalam tindakan. Nah, tindakan inilah yang sering diabaikan. Seolah-olah kufur itu hanya urusan keyakinan-keyakinan, orang yang menghina agama, itu kufur. Ya, kita juga bisa melakukan kufur. Orang yang biasa melakukan perbuatan-perbuatan ibadah juga bisa melakukan kufur saat dia tidak peduli kepada sesama. Nah, dari situ kita juga tahu perbuatan ini tidak hanya dalam bentuk pikir, tidak hanya dalam bentuk raga, tapi perbuatan dalam bentuk jiwa, perasaan, perbuatan-perbuatan hati. Kesombongan, kedengkian, itu adalah kufur dalam bentuk pikir, dalam bentuk perasaan. Dari situ kita tahu kufur pertama adalah pikiran, dan itu syirik. Lawannya adalah iman dalam bentuk pikiran adalah iman, adalah tauhid. Kufur dalam bentuk tindakan, lawannya adalah ketaatan. Lawannya adalah iman dalam bentuk tindakan. Itulah ketaatan, melaksanakan kewajiban, menghindari yang diharamkan. Bahkan kalau dia mampu, dia menghindari hal-hal yang tidak dilarang, tapi sangat tidak dianjurkan. Dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperintahkan, tapi sangat dianjurkan untuk menambal kekurangan-kekurangannya dalam perbuatan-perbuatan yang wajib untuk dilakukannya. Kemudian dia juga tidak melakukan kufur dalam bentuk pikiran, perasaan-perasaan, yang justru itu menjadi faktor yang paling sering diabaikan. Dia bisa berbuat baik kepada orang. Dia bisa berguna bagi orang secara fisikal, membantu orang, ramah. Tapi hatinya boleh jadi dia tidak puas. Boleh jadi dia merendahkan orang. Boleh jadi dia bersedekah, tapi dia justru menjadikan itu sebagai alat untuk menindas, untuk merendahkan, untuk mengendalikan. Kita perlu sadar bahwa dengan memahami segitu megahnya makna kufur sekaligus makna iman, maka kita bisa lebih berusaha untuk menghindari semua yang muaranya adalah kekufuran.
dan berusaha untuk mendekati Allah pada hal-hal kebaikan yang muaranya adalah iman kepada Allah. Fafirru ilallah, maka kita harus lari menuju Allah, karena kita kalau tidak berlari tidak cukup waktu kita untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Ramadan adalah kesempatan kita untuk melakukan evaluasi, perbaikan terhadap apapun yang kita lakukan dengan memperbanyak iman melalui pikiran, melalui perenungan, juga melalui tindakan-tindakan kita, terutama yang wajib. Sekian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.